Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Elvina Aulia Harahap dengan NIM 4211131018. Saya dari kelas PSPK 21E, di mana di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi sifat kualitatif larutan dan cara membuat kuis latihan soal menggunakan aplikasi iScript, di mana tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media pengajaran kita dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Pasar Maulum Silitonga dan Bapak Muhammad Basireka. Nah, baik, di sini ada konsentrasi larutan. Nah, jadi larutan ini merupakan campuran homogen yang membentuk suatu fasa, yaitu mempunyai sifat dan komposisi yang sama antara satu bagian dengan bagian lain di dekatnya. Jadi, kebanyakan larutan ini mempunyai salah satu komponen yang besar jumlahnya. Nah, jadi komponen yang besar itu disebut larut dan yang lain disebut zat larut. Nah, untuk menyatakan komposisi larutan secara kuantitatif digunakan konsentrasi. Nah, jadi konsentrasi ini merupakan perbandingan jumlah zat larut dengan pelarut. Nah, perbandingan itu dapat diungkapkan dengan dua cara, yaitu jumlah zat larut terhadap jumlah pelarut dan jumlah zat larut terhadap jumlah larutan. Nah, berdasarkan hal ini, maka muncullah beberapa satuan konsentrasi, yaitu molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Nah, jadi yang pertama ada molaritas yang disimbolkan dengan huruf M besar. Nah, jadi molaritas ini adalah banyaknya mol zat larut dalam tiap liter larutan. Jadi, harga molaritas ini dapat ditentukan dengan menghitung mol zat larut dan volume larutan. Nah, volume larutan ini adalah volume zat larut dan pelarut setelah dicampur. Ya, jadi rumusnya yaitu M sama dengan N per V atau M sama dengan gram per ml dikali 1000 per V, di mana N ini merupakan mol zat larut, V merupakan volume, gram merupakan massa zat larut, dan mr merupakan massa molekul relatif. Nah, yang kedua yaitu ada molaritas, atau disimbolkan dengan huruf M kecil. Nah, jadi molaritas ini adalah jumlah mol zat larut dalam tiap satu kilogram larut murni. Nah, untuk menentukan molaritas suatu larutan dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Nah, jadi M sama dengan N per Rho atau M sama dengan gram per ml dikali 1000 per Rho. Nah, jadi N ini merupakan mol zat larut dan Rho ini merupakan massa pelarut. Gram ini merupakan massa zat larut dan mr adalah massa molekul relatif. Nah, yang ketiga itu ada fraksi mol. Nah, jadi fraksi mol ini adalah perbandingan mol zat larut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Nah, persamaan untuk menghitung fraksi mol ini yaitu XT sama dengan NT per NT ditambah NT, dan XP sama dengan NP per NT ditambah NT. Maka yaitu menjadi XP ditambah P sama dengan 1, di mana keterangannya yaitu XT merupakan fraksi mol terlarut, XP merupakan fraksi mol pelarut, NT merupakan mol terlarut, dan NP merupakan mol pelarut. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu ada sifat kualitatif larutan. Nah, jadi sifat kualitatif larutan ini adalah suatu larutan yang tidak bergantung pada jenis dan ukuran zat larut. Nah, tetapi hanya bergantung pada jumlah partikel zat larut. Nah, sifat kualitatif larutan ini meliputi penurunan tekanan kuat yang disimbolkan dengan delta T, kenaikan titik didih disimbolkan dengan delta TB, dan penurunan titik beku disimbolkan dengan delta TF, dan tekanan osmotik disimbolkan dengan Q. Menjadi nah, di sini yang pertama yaitu ada penurunan tekanan uap. Nah, jadi penguapan adalah proses lepasnya partikel-partikel cairan ke udara di atasnya dan berubah menjadi fase gas atau uap. Nah, banyaknya uap yang terbentuk di atas permukaan zat cair ini dinamakan dengan tekanan uap. Nah, ketika partikel zat cair meninggalkan kelompoknya menjadi uap, nah di saat yang bersamaan uap tersebut akan kembali menjadi zat cair. Nah, tekanan yang ditimbulkan pada saat terjadinya kesetimbangan antara jumlah partikel zat cair menjadi uap dan jumlah uap menjadi zat cair disebut tekanan uap jenuh. Nah, jadi tekanan uap jenuh yaitu tekanan uap larutan pada saat terjadi kesetimbangan antara jumlah partikel zat cair menjadi uap dan jumlah uap menjadi zat cair dalam ruangan tertutup. Nah, jadi bila tekanan uap jenuh larut murni dinyatakan dengan P0,
Kemudian tekanan uap jenuh larutan dinyatakan dengan P, maka besarnya penurunan tekanan uap jenuh dapat kita tuliskan yaitu delta P sama dengan P0 dikurang P. Nah, kemudian besarnya tekanan uap jenuh masing-masing komponen dalam larutan ini dirumuskan dalam hukum Raoult, yaitu tekanan uap larutan yang dapat menguap sama dengan tekanan uap jenuh komponen molnya. Kemudian dikali dengan fraksi molnya pada suhu itu. Nah, rumusnya itu P sama dengan P0 dikali XP, di mana P ini merupakan tekanan uap jenuh larutan, P0 tekanan uap jenuh larut murni, dan XP merupakan fraksi mol pelarut. Jadi, berdasarkan besarnya persamaan penurunan tekanan uap jenuh larutan, maka persamaan ini dapat ditulis delta P sama dengan P0 dikali XP. Selanjutnya itu ada penaikan titik didih. Nah, jadi kenaikan suhu didih larutan ini dari suhu didih larut murninya ini disebut dengan kenaikan titik didih larutan, atau yang tadi sebelumnya yaitu delta T. Nah, hubungan antara banyaknya partikel zat terlarut dengan nilai kenaikan titik didih larutan ini dinyatakan sebagai selisih antara titik didih larutan dengan titik didih larut murni. Jadi sebenarnya rumusnya yaitu delta TB sama dengan TB dikurang TB0. Nah, kenaikan titik didih ini hanya tergantung pada konsentrasi atau jumlah partikel dalam larutan. Jadi, kenaikan titik didih yang disebabkan oleh 1 mol zat yang dilarutkan dalam 1000 gram zat larut mempunyai harga yang tetap dan disebut kenaikan titik didih molar atau KB. Nah, jadi secara umum, persamaan untuk menentukan perubahan titik didih ini sebanding dengan hasil kali molaritas dengan nilai Kp pelarut. Maka rumusnya yaitu delta TB sama dengan M dikali KB. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah penurunan titik beku. Nah, titik beku ini adalah titik di mana air mulai membeku. Nah, titik beku normal suatu zat adalah suhu pada saat zat meleleh atau membeku pada tekanan 1 atm atau keadaan normal. Nah, jadi jika suatu zat larut ditambahkan pada suatu pelarut murni hingga membentuk larutan, maka titik beku pelarut murni ini akan mengalami penurunan. Nah, misalnya titik beku normal air ini adalah 0 derajat Celcius. Namun dengan adanya zat larut pada suhu 0 derajat Celcius, air ini belum tentu membeku. Jadi selisih titik beku pelarut delta TF0 dengan titik beku larutan disebut penurunan titik beku. Jadi tulisnya dapat kita tulis yaitu delta TF sama dengan TF0 dikurang TF. Nah, kemudian penurunan titik beku yang disebabkan oleh 1 mol zat larut dalam 1000 gram zat larut ini dinamakan penurunan titik beku molal atau KM. Nah, jadi penurunan titik beku suatu larutan dengan molaritas dapat dinyatakan dengan persamaan yaitu delta TF sama dengan M dikali air. Nah, selanjutnya yaitu ada tekanan osmotik atau dilambangkan dengan V. Nah, jadi tekanan osmotik ini dapat diartikan sebagai tekanan yang diberikan untuk mencegah terjadinya peristiwa osmotik. Nah, menurut Van Hoff, tekanan osmotik larutan yang encer dapat didukung dengan rumus yang serupa dengan persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT atau PV sama dengan nRT. Nah, dengan mol atau volume menyatakan kemolaran larutan, maka persamaan dapat ditulis yaitu V sama dengan nRT, di mana V ini merupakan tekanan osmotik, R ini tetapan gas, T merupakan suhu, M molaritas, I yaitu volume larutan. Jadi itu tadi penjelasan mengenai sifat kvalitatif larutan dari saya. Nah, jadi selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana cara membuat kuis latihan soal menggunakan aplikasi iSpring. Nah, langkah pertama yaitu kita harus download terlebih dahulu aplikasi iSpring-nya. Nah, jadi di sini saya sudah mendownload aplikasi iSpring-nya yaitu iSpring V9. Nah, jadi setelah kita download maka otomatis akan terhubung ke Microsoft PowerPoint kita. Nah, jadi bagaimana cara membuat kuis latihan soalnya? Nah, langsung saja kita siapkan terlebih dahulu slide kosong pada PPT kita. Nah, apabila sudah kita buat maka langsung kita klik iSpring V9. Nah, di sini ada beberapa pilihan yaitu quiz, YouTube, web, objek, dan lain-lain. Jadi karena kita mau membuat quiz maka kita klik di sini quiz. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, lalu di sini kita klik create quiz.
Lalu, nah di sini kita ada introduction. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama kita klik intro slide. Nah di sini bisa kita buat, karena tadi saya menjelaskan materi sifat kualitatif larutan, maka di sini kita buat sifat kualitatif larutan. Nah di sini di description kita bisa buat jawablah dengan benar. Nah setelah itu kita klik lagi ini, kemudian kita klik user info. Nah di sini ada identitas diri. Jadi di sini kita buat identitas. Nah di sini ada beberapa pilihan, akan tetapi saya hanya ingin menggunakan nama dan email. Jadi bagian yang tidak ingin kita gunakan kita hapus dengan mengklik tanda senang. Apabila sudah, kita klik lagi di sini, kemudian klik introduction slide. Nah di sini bisa kita buat tunjuk pelaksanaan. Nah di sini bisa kita buat di sini petunjuk yang kita inginkan. Jadi setelah itu langsung saja kita klik di vision. Nah di sini ada beberapa pilihan. Di sini kita memilih yang pilihan bergambar. Nah langsung saja di sini kita masukkan soal-soal quiz yang kita masukkan. Di sini saya sudah membuat soalnya di Microsoft Word. Langsung saja kita pindahkan. Nah di sini ada beberapa option. Nah di sini kita ingin menambahkan pilihan, yaitu kita klik di sini. Nah jadi setelah kita masukkan soal dan pilih pilihannya, maka di sini bisa kita di sini di bagian correct, yaitu kita buat option yang benar. Nah option yang benar yaitu di 96,055. Nah apabila sudah, di sini kita bisa memasukkan skor. Di sini kita buat saja misalnya 20. Nah lalu di sini juga ada pilihan tambahkan gambar, video, dan suara. Jadi apabila di soal teman-teman ada gambar, video maupun suara juga bisa ditambah. Nah jika sudah, maka kita klik save Newton report. Nah, jadi seperti ini tampilannya kuis sifat kualitatif larutan. Nah, jadi bagaimana cara untuk menjawab kuisnya? Nah, untuk menjawab kuisnya kita klik preview. Kita tunggu. Jadi ini tampilan setelah kita klik preview tadi, maka langsung saja klik next. Nah, kemudian di sini ada jawablah kuis berikut dengan benar. Lalu kita klik start quiz. Nah, di sini kita masukkan identitas kita. Ini kita ramai. Lalu setelah kita masukkan identitas kita klik submit. Nah, di sini ada petunjuk pelaksanaan quiz yang telah kita buat tadi. Jadi langsung saja untuk ke kuisnya kita klik continue. Nah, di sini ada soal dan pilihan-pilihan jawaban yang kita buat tadi. Nah, jadi tadi jawabannya yang benar yaitu 96,052 derajat Celcius. Jadi untuk contohnya kita klik saja, baru klik submit. Nah, benar. Maka di sini kita bisa melihat kuis kita nilainya. Nah, nilainya. Nah, apabila sudah, maka kita close review. Baiklah, sekian video pembelajaran mengenai sifat kualitatif larutan dan cara membuat kuis soal latihan menggunakan aplikasi Xpring dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.